Yuk semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Elena berdoa yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kita mau belajar. Berkati kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Amin. Amin. Oke, friends. Kita mau sama-sama belajar ya hari ini ya. Teman-teman boleh buka bukunya di halaman 55 atau bisa juga nih lihat yang di layar. Bukain ya materinya. Nah, ini judulnya, hari ini kita mau belajar tentang aku menyayangi keluargaku. Ayo, siapa yang sayang sama keluarganya, angkat tangan. Iya. Noel sayang nggak sama keluarganya? Oke. Nah, kita sayang sama keluarga. Ingat ya, minggu kemarin nih sudah kasih tahu kalau lingkungan terdekat kita itu adalah apa? Keluarga. Ya. Yang paling dekat dengan kita itu keluarga. Coba masih ingat nggak kalau keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak disebutnya apa? Keluarga inti. Keluarga apa? Keluarga inti. Nah, keluarga Kristen itu diikatnya oleh cinta kasih. Jadi dalam keluarga itu harus saling mengasihi. Nah, kasih di dalam keluarga itu menggunakan namanya kasih storge. Kasih apa? Kasih storge. Kasih storge itu apa? Kasih ya, muncul karena adanya ikatan pertalian darah. Jadi keluarga itu kasih karena pertalian darah. Ingat ya kemarin ya, keluarga itu terbentuk karena adanya ikatan darah. Ya toh, makanya kasihnya juga kasih yang muncul karena pertalian darah, kasih persaudaraan yang disebut dengan apa tadi? Kasih storge. Ya. Nah, sifat-sifat kasih apa saja? Nanti kalau teman-teman baca nih di 1 Korintus 13 itu judulnya tentang kasih. Kasih itu apa? Sabar. Jadi kalau mengasihi ya belajar untuk apa? Sabar. Terus apa lagi? Murah hati. Murah hati itu suka memberi. Terus tidak cemburu, tidak iri. Kalau yang lain dapat, ya nggak perlu iri. Misalnya kakaknya atau adiknya dibelikan sesuatu, ya kita tidak perlu iri ya. Terus tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ya, itu namanya apa? Mengasihi. Nanti ada lagi di situ. Dibaca semuanya boleh ya. Jadi kalau kita mengasihi ya kita belajar untuk apa? Ini lakuin, ada sabar, murah hati, nggak cemburu, tidak iri, tidak megahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, ya, menutupi banyak dosa dan sebagainya. Nah, terus mengasihi sesama itu adalah perintah yang baru dari Tuhan. Jadi Tuhan beri perintah baru kepada kita untuk apa? Untuk saling mengasihi. Saling mengasihi. Kenapa? Kalau kita saling mengasihi, kita disebutnya murid Kristus. Jadi orang-orang yang
melaksanakan perintah untuk mengasihi orang lain, dia akan disebut sebagai muridnya Tuhan. Ya, kalau tidak mengasihi, kita belum jadi muridnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ngajarinya tentang apa? Mengasihi. Bahkan nih, Tuhan Yesus tuh memberi contoh tentang mengasihi. Yaitu apa? Dengan mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Nah, Tuhan maunya kita juga belajar apa? Mengasihi orang lain. Mulai dari siapa? Keluarga. Yuk, bisa baca nggak itu? Di layar kelihatan nggak? Kita baca sama-sama ya. Ini bunyi firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Baca ya, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Ya, Tuhan Yesus sudah sayang sama kita. Nah, karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka Tuhan juga pengen kita mengasihi orang lain. Mau nggak mengasihi orang lain? Mau? Iya, belajar mengasihi orang lain ya, mulai dari keluarga kita. Nah, kasih Tuhan itu dibuktikan dengan apa? Tuhan Yesus wafat di kayu salib, menebus dosa kita supaya kita diselamatkan, supaya kita diampuni dosanya. Manusia tidak dihukum, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Terus besok bisa masuk surga. Nah, itu berkatnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ya, mengasihi Elena, mengasihi Noel, mengasihi Dave, ya. Semua dikasihi oleh Tuhan. Mau terus dikasihi oleh Tuhan? Mau? Mau. Iya. Mau. Nah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah wujud syukur karena atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita belajar mengasihi orang lain, belajar mengasihi sesama, belajar mengasihi siapa? Ayah dan ibu, belajar mengasihi siapa? Teman-teman, mengasihi siapa? Kakak dan adik, mengasihi siapa lagi? Tetangga mungkin ya. Jadi mengasihi keluarga kita dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Contohnya gimana mengasihi? Ayo. Peduli. Ya. Kalau ada yang kesusahan, kesulitan, kita tolong. Terus apa? Berbagi. Jadi kalau punya makanan lebih, uang lebih, kita bisa berbagi kepada yang membutuhkan. Terus apa? Memaafkan. Karena pasti apa? Dalam keluarga kita juga ada yang saling mungkin tanpa sengaja menyakiti orang lain ya. Jadi belajar untuk memaafkan. Kemudian apalagi belajar menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Coba sudah lakuin belum? Oh, Good morning, Miss Panda. kan? Pandan. Sudah. Terlambat. Oh, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, Nak. Ya. Pernah enggak belajar berbagi? Siapa yang pernah berbagi sama orang lain? Kak, jajanan ya. Atau misalnya
ada pengamen datang, kita berbagi, ya nggak apa-apa. Itu contoh apa? Mengasihi. Nah, lagi ya, kita lanjut. Nah, kita juga harus mengasihi orang tua. Kenapa ayo kok mengasihi orang tua? Ada yang tahu nggak? Orang tua yang merawat. Iya, betul. Bagus sekali. Orang tua itu merawat kita, mendidik kita ya. Kalau sakit, orang tua yang ngurusin kita. Terus apa lagi? Orang tua itu wakil Tuhan di dalam keluarga. Terus apa lagi ayo? Orang tua itu sayang kepada anak-anaknya. Oh, Tuhan mengasihi kita. Lewat siapa? Orang tua kita yang mengasihi kita, ya. Terus apa? Orang tua itu juga rela berkorban loh. Yang penting anaknya apa? Bahagia. Kalau punya makanan enak, Ya. ke siapa? Anaknya, ya toh. Punya uang, anaknya dibelanjain barang-barang yang dibutuhkan, ya. Kenapa? Karena orang tua sayang kepada kita. Makanya apa? Kita juga belajar mengasihi orang tua. Coba katakan, aku mengasihi orang tuaku. Yuk ikuti. 1, 2, 3. Aku mengasihi orang tuaku. Iya, betul. Kita mengasihi siapa? Orang tua kita, ya. Caranya gimana? Ayo, contohnya mengasihi orang tua. Membantu, betul. Yang pertama apa? Taat. Hormat. Apalagi? Mendoakan, ya. Jadi apa? Taat. Sudah taat belum sama ayah dan ibu? Kadang-kadang taat, kadang-kadang belum ya. Belajar. Terus apa lagi? Menghormati orang tua. Nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong teriak-teriak. Ngomong yang baik-baik sama orang tua, ya. Terus apa lagi? Sayang, menyayangi orang tua tadi, membantu, ya. Mungkin juga memeluk, mencium, boleh, ya. Terus apa lagi? Mendoakan. Siapa yang sudah berdoa setiap hari untuk orang tuanya? Angkat tangan. Yang sudah mendoakan setiap hari. Iya, Ellen sudah. El sudah. Noel udah belum sama Dave? Berdoa untuk orang tua belum? Belum. Oke. Mulai hari ini belajar untuk berdoa ya. Doain panjang umur, Miss. Oh iya, good. Doakannya apa? Panjang umur, sehat. Terus apa? Uangnya banyak, pekerjaannya lancar. Iya, good. Doain ya. Kenapa? Nanti kalau orang tuamu diberkati, kamu juga diberkati. Ya. Nah, contoh di Alkitab tentang saling mengasihi ada di mana? Ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan seterusnya. Itu tentang apa sih? Tentang jemaat mula-mula. Ini jemaat yang pertama kali ada. Ya, diceritakan di Alkitab. Nah, mereka ini hidupnya sudah seperti keluarga. Ya, seperti apa? Keluarga. Mereka itu saling mengasihi, saling peduli, terus apa? Saling berbagi, bahkan ada loh sampai mereka itu menjual miliknya dan dibagi-bagikan ke orang lain. Wow, luar biasa kasihnya ya. Nah,
Ada di sini yang mau jual rumah terus dibagiin ke temennya? Mungkin kalau sekarang lagi pada mikir ya, aduh eman-eman gitu. Tapi pada jemaat yang mula-mula enggak. Mereka lebih mementingkan untuk apa? Mengasihi orang lain. Jadi mereka tiap hari berkumpul, mereka belajar firman Tuhan, mereka perjamuan kudus. Terus mereka apa? Ya tadi ada yang menjual hartanya dan dibagi-bagikan ke orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena mereka merasa sudah satu keluarga. Nah, yang paling penting nih terakhir nih, mengasihi itu harus diwujudkan melalui perkataan dan perbuatan. Jadi teman-teman nih jangan ragu mengucapkan apa? Aku mengasihi, aku sayang loh Pak, aku sayang sama Mama, gitu ya. Itu melalui perkataan. Kalau melalui perbuatan gimana ya? Tadi taat, menghormati, menolong ya. Mau belajar untuk mengasihi keluarga, mengasihi ayah, ibu, kakak, dan adik? Mau? Oke. Udah manggut-manggut ya. Nah. Baik, yuk sekarang teman-teman buka bukunya. Buku Zamrud di halaman yang ke-60, halaman 60. Nah, kita mau jawab pertanyaannya ya. Kita mau jawab pertanyaannya, yuk. Ini masih ada sambungannya dari materi minggu lalu. Nah, yuk kita baca. Nomor 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Tertulis di kitab apa? Ayo, masih ingat nggak ini yang lalu? Tertulis dalam kitab Mazmur 133 ayat 1. Berarti jawabannya apa? B. Ya. Yuk nomor 2. Perhatikan suasana kehidupan di bawah ini. 1. Saling bersaing. 2. Tidak peduli. 3. Damai sejahtera. 4. Penuh kerukunan. Kehidupan yang diinginkan keluarga ditunjukkan nomor berapa? Nah, yang damai sejahtera dan penuh kerukunan. Berarti yang apa itu? C. Ya, C. Good. Yo, lagi nomor 3. Setiap anggota keluarga saling menghina, membenci, atau membutuhkan? Membutuhkan. Membutuhkan. Good. Berarti jawabannya C. Ya. Nomor 4. Di dalam keluarga, orang tua membutuhkan anak-anak untuk apa? Menghiasi hidupnya, disuruh bekerja atau menjaga rumah? Menghiasi hidupnya. Iya, A. Menghiasi hidupnya. Betul sekali. Yang kelima, minyak yang meleleh adalah gambaran dari titik-titik Tuhan. Gambaran apa? Perintah, hukuman, atau kemurahan? Kemurahan.
Kemurahan. C. Nomor 6. Coba Elena. Nomor 6. Dibangun berdasar rasa apa? Ayo, kasih, benci atau dendam? Kasih. Jawabannya apa, Elena? Kasih. Yang A, kasih. Nomor 7, Noel. Yuk, Noel nomor 7. Mereka Dihargai, betul. Yang C ya, good. Nomor 7 jawabannya C. Dihargai. Nomor 8, Dev. Tuhan Yesus menugaskan para muridnya agar mereka ditetapkan dalam kasih, kebencian atau dosa. kasih. Iya, good. Dalam kasih. Nomor 8 A. Nomor 9 L. Rasul Paulus menasihati agar kita apa? seia sekata. Iya, good. B. Seia sekata. Nomor 10. Roh Kudus menghendaki adanya persekutuan yang A, B, atau C? B. B. Persekutuan yang indah. Nah, kita lanjut lagi. Di yang Romawi 2 ya. Tuhan melimpahkan anugerahnya kepada manusia yang dapat hidup bersama dengan apa? Ayo. Ini hubungannya dengan minggu yang lalu. Tuhan melimpahkan anugerah. Diam bersama dengan apa? Boleh buka di halaman yang ke Oh, tadi Mi salah buka ya. Sorry. Kita buka di halaman 51 dulu. Ya, buka di halaman 51. Sudah? Nomor 1 ya, anak-anak Tuhan harus memiliki rasa A, B, atau C? C. C, kasih. Nomor 2, Tuhan Yesus memberikan perintah baru supaya kita saling mengasihi, menanti, atau melukai? Mengasihi. Mengasihi. Ya. Nomor 3, kasih adalah hal titik-titik yang dikehendaki Tuhan Yesus. Yang biasa, utama, atau mustahil? Yang utama. Good.
Nomor 4. Tuhan Yesus menebus manusia agar manusia beroleh keselamatan dan hidup kekal, kekayaan dan kepandaian, kesehatan dan kesuksesan. Yang mana? Keselamatan dan hidup kekal. Ya, A, nomor 4. Nomor 5. Atas anugerah Tuhan, maka kita harus bersyukur, berkorban, atau membayarnya. Oh iya, itu Noel kasih kode C ya. Bersyukur. Lanjut lagi. Kalau kita saling mengasihi, kita akan disebut sebagai Memberi kasih. sebagai apa? Murid-murid Memberi Yesus, kasih. murid-murid SD, atau pewaris duniawi. Ayo nomor 7. Nomor 7. Murid-murid. Murid-murid Yesus. Ya, murid-murid Yesus. Oh, nomor 6 tadi belum ya? Mengasihi artinya mengharap diberi, memberi kasih, atau menanti diberi? Memberi kasih. Memberi kasih. Ya, 6B, 7 tadi A ya. Sekarang nomor 8. Dalam kitab Kisah Para Rasul dituliskan bahwa kehidupan jemaat Tuhan mula-mula adalah sering bertengkar, saling membenci, sehati dan sejiwa. Apa? Yuk. Sehati dan sejiwa. Iya. Betul. Bagus. Ya, sehati dan sejiwa. Nomor 9. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menuruti nasihat ibu. 2. Belajar di rumah dengan tekun. 3. Main game online. 4. Membeli jajanan di kantin sekolah. Wujud kasih kepada orang tua ditunjukkan oleh pernyataan nomor. Ayo, mengasihi orang tua yang mana? Nomor berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Jadi jawabannya B. Terakhir nomor 10. Mentaati firman Tuhan adalah wujud kasih kepada Tuhan. Iya. Jawabannya A. Kita selesaikan 10 soal di bawahnya ya. Lingkungan yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Nah, nomor 1 ditulis keluarga. Yang Romawi 2. Sudah, keluarga. Nomor 2. Keluarga Kristen harus diikat dengan KASIH. Cinta kasih. Iya, cinta kasih atau kasih boleh. Tulis ya nomor 2 ya. Cinta kasih. Nomor 3, kasih storge adalah kasih yang ada di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Karena ada apa tadi? Ikatan darah. Ya. Nomor 4. Kita akan disebut murid-murid Tuhan jika kita melaksanakan Perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Bagus. Ya. Nomor 4, perintah Tuhan. Nomor 5, mengasihi Tuhan dan sesama sebagai wujud syukur. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi wujud apa? Syukur. Ya, syukur. Nomor 6. Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya kepada manusia melalui apa? Wafat di kayu salib.
Ya, melalui wafat di kayu salib. Ya. Nomor 7. Ketika ayah sedang tidur beristirahat, kita nggak boleh ngapain? Mengganggu. Mengganggu. Iya, betul. Tidak boleh mengganggu. Ya. Nomor 8. Mengasihi Tuhan dibuktikan dengan setiap hari Minggu pergi ke gereja ibadah, ya. Tapi ini sekarang gerejanya lagi online apa tetap datang? Online. Oh, online ya. Yo, 9. Jemaat mula-mula merasa bahwa mereka adalah satu Keluarga. keluarga. Nomor 9, keluarga. Terakhir, berbagi makanan dengan teman sekelas merupakan wujud kasih kepada Teman-teman atau sesama. iya, teman atau sesama. Oke, good. Sudah mengerti ya pembelajaran hari ini ya? Jelas ya? Ya, Mi. Ya, oke. Nah, Jelas. hari ini mau ada tugas lagi enggak? Enggak, ya. Ya wes, enggak apa-apa. Hari ini kita tadi sudah menjawab soal banyak. Jadi hari ini enggak ada tugas. Ya. Yes, tidak ada tugas ya. Tapi tetap harus semangat ya belajar di rumah ya. Oke. Oke. Ya, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berdoa dulu. Ya, duduk yang tertib yuk. Kita mau berdoa. Ikuti Bu Pandan berdoa ya. Miss berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, berkati kami. Supaya kami bisa belajar saling mengasihi. Berkati keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita akan akhiri hari ini ya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.